Siang, selamat datang di kelas kimia organik. Ini kita akan membahas ini pertemuan 9 dan kita akan membahas mengenai asam karboksilat. Oke, apa kabar anak-anak? Baik, kita akan membahas mengenai karboksilik acid atau yang sering disebut dengan itu bahasa Indonesianya asam karboksilat ya. Jadi, asam karboksilat itu senyawa yang memiliki gugus fungsional OCOH. Kita kan sudah bahas alkana, alkena, senyawa aromatik, dan lain-lain. Jadi, asam karboksilat ini memiliki rumus OCOOH, RCOOH. Ini adalah rumus dari ini adalah gugus fungsi dari asam karboksilat. Nah, gugus ini dinamakan karboksil karena terdiri dari satu gugus karbonil. Nih, ada satu karbonilnya dan sebuah gugus hidroksil. Jadi ada hidroksilnya seperti itu. Nah, kelompok senyawa ini cukup penting karena dalam kehidupan sehari-hari banyak digunakan dalam industri maupun di laboratorium. Nah, beberapa contoh senyawa yang banyak terdapat di alam, di antaranya itu lemak-lemak hewan dan minyak tumbuhan, secara umum itu dia sebenarnya memiliki rumus dari asam karboksilat. Ini C seperti di bawah, OH, sini ada rangkap 2 O, dan di sini nanti alkilnya yang berikatan dengan rumus asam karboksilat ini. Nah, seperti itu ya. Atau biasanya singkatnya kita tulis RCOOH atau RC karena O-nya 2, O2H seperti itu ya. Jadi, carboxylate group are found carboxylic acid which are organic acid. Carboxyl group are functional group in fatty acid. Jadi di lemak seperti itu ya, which react from fats and lipids seperti and are on the functional group in acid. Jadi dia salah satu gugus fungsional di dalam asam amino which are the building blocks of proteins. Jadi salah satu dari bondingnya protein. They are also present in soap. Jadi ada di sabun juga. Carboxylic group consists of a carbon. Jadi ada nih karbonnya kan ya. And double bond on oxygen. Jadi ada oksigen dengan ikatan rangkap 2. And single bond to an OH group. Jadi ada karbonilnya, ada ikatan rangkap dengan oksigen, dan ada senyawa, ada ikatan OH-nya, hidroksilnya, begitu ya. Nah, selain struktur, keasaman, pembuatan dan reaksinya di dalam lab, ini juga dibahas senyawa-senyawa turunan asam karboksilat, yaitu kelompok senyawa di mana gugus hidroksil suatu asam digantikan oleh gugus lain OR, seperti OR, halogen, ataupun gugus-gugus lainnya, seperti itu. Nah, ini adalah ketika dia senyawa eh, ketika karboksil ini direaksikan dengan H2O maka akan menghasilkan H3O plus dan senyawa COOH RCOO minus seperti itu ya. Misalnya di sini ada
Methonic acid atau asam formik seperti itu. Ada ethonic acid atau asam asetik. Ada benzyl carboxylic acid atau asam benzoik seperti itu ya. Ini masih mengenai tata namanya saya rasa sudah ini. Jadi kita lihat reaksinya di sini. Jadi kalau kalian lihat asam karboksilat ini ketika dia bereaksi dengan alkohol akan membentuk ester dan air. Dia akan membentuk molekul ester dan molekul air. Contohnya kita lihat contoh reaksi di bawah ini. Jadi di sini ada asam asetik. Nah, asam asetik ini akan bereaksi dengan etanol dan akan produce ester etil dan air. Jadi yang dihasil. Nah, jadi di sini asam asetiknya ini kita reaksikan dengan etanol. Ini kan ya, ini etanolnya. Nah, maka dia akan menghasilkan ester. Ini esternya ya, ester etil ditambah dengan air seperti itu. Nah, ternyata memang kalau kalian perhatikan strukturnya, ketika asam ini direaksikan dengan alkohol, pasti akan menghasilkan ester dan air. Mungkin alkilnya saja yang berbeda. Tapi gugus fungsi, dia termasuk yang dihasilkan adalah jenis-jenis ester dan selalu menghasilkan air seperti itu. Jadi kita lihat di sini. Ketika ester dihasilkan itu dari, di sini kan ada form the acid, ada acid, dan alkohol. Nanti jadinya alkohol seperti itu ya. Karboksilik acid, ester, amida itu memiliki eh, memiliki ikatan-ikatan karbonil. Entah itu O atau N seperti itu. Dan itu menarik elektron seperti itu. Jadi dia itu menarik elektron secara kuat seperti itu. There are family undergo carbonyl group substitution reaction, which is group we can represent Y substitution for the OH, OC, or N. Group the carbonyl reactant seperti itu ya. Nah, kita Ibu mau bahas sedikit mengenai sifat-sifatnya. Nah, untuk tadi tata namanya sama saja ya, karena dia merupakan karena asam karboksilat ini merupakan senyawa yang telah lama ditemukan, jadi masih nama-nama umumnya itu masih sering digunakan. Artinya apa? Kan kita penamaan struktural itu dari UPEC. Jadi asam karboksilat ini lebih dulu ditemukan dari senyawa-senyawa dari tata nama menurut UPEC. Jadi tetap saja sering digunakan nama-nama umumnya dibanding dengan nama strukturnya yang telah dibuat oleh UPEC seperti itu. Jadi kita pelajari di sini ya. Kalau nama umumnya kan tergantung dari penemunya siapa, seperti itu di mana. Tapi kalau dia nama secara sistematisnya kita bisa lihat kita bisa menggunakan tata nama menurut UPEC. Nah, nama karboksilat itu diturunkan dari nama dari alkana induk dengan didahului kata asam dan diakhiri dengan at atau oat seperti itu.
Kan karboksilat. Jadi akhirannya itu at atau oat. Misalnya kita lihat misalnya kasih contoh dulu ya. Misalnya di sini ada senyawa, kita tulis dulu C, rumusnya kan rumusnya C, O, OH ya. Terus yang berikatan di sini adalah propana. Berarti di sini ada CH2, sini ada CH3. Seperti itu ya. Ada CH2 dan CH3. Nah, kita lihat, kita beri nomor, kita perhatikan ada berapa C-nya. Satu, dua, tiga. Oh, C-nya ada tiga. Berarti alkananya adalah propana. Karena alkananya propana dan ini dia menggunakan rumus, dia menggunakan gugus fungsi asam karboksilat COH, maka dia jadi propanoat seperti itu ya. Dia diakhiri dengan propanat atau propanoat seperti itu. Jadi akhirannya at atau ot sama kok. Jadi kita misalnya di jadi tapi ditambahkan kata asam depannya. Jadi ini asam propanoat. Tapi bisa juga asam propanat seperti itu sama saja. Jadi tergantung dari berapa banyak alkana atau R-nya, alkilnya, itu yang berikatan dengan gugus fungsi dari asam karboksilat ini. Jadi kalian tinggal tambahkan kata asam di depannya dan diakhiri dengan at atau noat. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut ya ke sifat-sifat fisikanya. Udah ya, ada kali ya. Oh, ini ester sebentar ya. Ibu bahas dulu mengenai sifat-sifat fisikanya seperti itu. Nah, jadi asam propanoat ini, jadi anggota-anggota pertama dari asam karboksilat adalah cairan yang berwarna dengan berbau menyengat. Jadi dia itu berwarna, cairan tak berwarna, dia sudah tak berwarna, dia bening gitu. Terus dia dengan baunya itu sangat menyengat seperti itu. Nah, cuka adalah jadi biasanya cuka itu larutannya itu 4 sampai 5% asam asetat. Jadi 4 sampai 5% saja asam asetat. Jadi dia itu memiliki bau dan rasa yang khas seperti itu. Nah, misalnya asam butirat, itu asam butirat itu berasal dari mentega yang sudah bau mentega yang bau tengik gitu kayak bau apa gitu, bau tengik. Nah, asam kapirat dan kaprat yang berbau domba seperti itu. Nah, sebagaimana diramalkan, tadi kita sudah ramalkan strukturnya, ternyata asam karboksilat ini dia bersifat polar seperti itu, bersifat polar. Nah, seperti halnya alkohol. Jadi asam karboksilat ini dia itu membentuk ikatan hidrogen seperti itu. Jadi dia membentuk ikatan hidrogen dengan sesamanya atau dengan molekul lain. Jadi oleh karena itu makanya titik didih dari asam karboksilat ini cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan alkohol dengan bobot molekul yang sama. Seperti itu. Jadi kalau alkohol misalnya ada asam apa ya asam karboksilat ini ada senyawa asam karboksilat yang berat molekulnya sama dengan alkohol tapi ternyata misalnya sama-sama berat molekulnya 60. Ternyata titik didih dari asam karboksilat itu 118 dan alkohol itu 97. Jadi penetapan bobot molekul ini menunjukkan bahwa asam-asam format atau asam dan asetat merupakan dimer dalam pelarut nonpolar sekalipun dalam keadaan gasnya. Jadi dua molekul ini saling berpegangan melalui ikatan hidrogen. Jadi ada ikatan hidrogen. Mereka berikatan melalui dia saling bergandengan, berpegangan melalui ikatan hidrogen. Seperti itu ya.
mau ditanyakan mengenai sifat fisika dari senyawa asam karboksilat ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai keasaman dan tetapan keasaman seperti itu. Jadi asam karboksilat ini dia itu eh, terurai di dalam air. Jadi dia ketika dia terurai di dalam air, maka dia akan menghasilkan anion karboksilat dan ion hidronium seperti itu. Jadi seperti ini. Jadi ketika asam karboksilat ini dia bereaksi dengan air, maka dia akan terurai seperti itu. Jadi H yang ini akan putus, seperti ikatannya akan putus sehingga dia akan membentuk R, C, ikatan rangkap dengan O, dan O minus menghasil dan reaksi dengan H3O. Tapi di sini O-nya jadi plus seperti itu ya. Seperti itu. Jadi ketika dia direaksikan dengan air, maka dia akan menghasilkan anion karboksilat dan ion hidronium seperti itu. Nah, keasaman dari senyawa asam karboksilat ini bisa kita ukur secara kuantitatif dengan tetapan keasaman atau ionisasi. Jadi kita bisa hitung nilai Ka-nya. Nah, nilai Ka-nya ini bisa kita hitung dari R, alkil dari senyawa asam karboksilatnya CO2 minus. Nah, konsentrasinya ini dan konsentrasi dari senyawa H3O plus dibagi dengan konsentrasi dari senyawa awalnya seperti itu ya. Jadi dari senyawa yang dihasilkan jadi itu anion karboksilat dikali dengan konsentrasi dari ion hidronium dibagi dengan konsentrasi awalnya R CO2H seperti itu ya. Nah, kita bisa hitung kadar keasamannya dengan menggunakan rumus ini, yaitu tetapan kesetimbangan untuk reaksi pada persamaan sebelumnya. Jadi, konsentrasi air di sini diabaikan dari pembagi air karena air adalah pelarut dan jumlahnya sangat banyak sehingga tidak dipengaruhi oleh jumlah kecil asam yang terlarut. Jadi, makin besar nilai Ka, maka makin kuat suatu asam, jadi makin besar Ka-nya. Nah, makin besar pembilang pada persamaan atau semakin besar konsentrasi H3O plusnya. Jadi asam Ka dengan asam Ka ini sebesar 10 pangkat 4 min 4 adalah 10 kali lebih kuat daripada asam dengan nilai Ka 10 pangkat min 5. Seperti itu ya. Nanti bisa dilihat, diperhatikan yang di e-book yang Ibu share itu ada di halaman 172. Nah, kita akan lanjut membahas mengenai ester. Nah, ester itu akan diperhatikan when a carboxylic acid react with an alcohol, the product is called ester. Jadi ketika karboksilik acid ini bereaksi dengan alkohol, maka dia akan menghasilkan ester seperti itu. Jadi ester ini terbuat dari atom karbon double bond dengan oksigen dan single atom dari R. Jadi ada alkyl R seperti itu. The OH group or carboxylic acid is replaced by OR group. Jadi di sini tadi kan rumus dari asam karboksilat R, C, ikatan rangkap 2 O, OR ya. Nah, OH ini asam karboksilat. Nah, ternyata OH ini kan tadi putus ya karena direaksikan. Maka OH ini akan digantikan dengan OR. Nah, ini nih penggantinya nih.
Ini digantikan dengan senyawa-senyawa alkil seperti itu ya. Alkil, alkil atau aril seperti itu ya. Jadi ini tata namanya. Kita perhatikan. Nah, berdasarkan susunannya, ester ini terbagi tiga golongan, yaitu sari buah-buahan, lemak, seperti itu ya, atau minyak dan lilin. Nah, jadi satu yang pertama kita perhatikan dulu, kita bahas sama-sama. Sari buah-buahan, yaitu ester dari alkohol suku rendah atau tengah. Nah, contohnya di sini ada etil format. Senyawa etil format ini aromanya seperti rum, seperti itu. N-pentanat, normal pentil asetat, itu aromanya seperti pisang. Jadi rasa-rasa itu sebenarnya senyawa-senyawa ester ya. Parfum-parfum itu kan dari ester ya. Itu pentil asetat, itu aromanya seperti buah pir. Atau normal oktil asetat, itu seperti aromanya jeruk manis. Ada metil butirat, aromanya seperti apel. Ada etil butirat, kalau metil itu seperti apel. Kalau etil butirat itu seperti nanas. Dan N-propit butirat itu seperti aromanya seperti aprikot. Seperti itu. Itu ester dari sari-sari buah-buahan. Seperti itu ya. Ntar ya Ibu minum dulu.
Ya, ada yang mau ditanyakan? Nah, kita lanjut ke lemak, lemak minyak ya, lemak dan minyak yaitu ester dari gliserol dan asam karboksilat yang bersuku tengah atau tinggi. Lemak, jadi lemak itu adalah ester yang terbentuk dari gliserol asam karboksilat jenuh yang memiliki ikatan tunggal, sedang minyak asam karboksilat tak jenuh memiliki ikatan rangkap. Nah, jadi kalau bagian lilin, lilin atau wax yaitu ester dari alkohol suku tinggi dan asam karboksilat bersuku tinggi seperti itu ya. Nah, penamaan di awal ini untuk tata nama dari ester. Penamaan diawali dengan penetapan rantai utama yaitu rantai terpanjang yang memiliki gugus karboksilat, di mana atom C pengikat gugus karboksilat juga mengikat atom oksigen. Kita lihat di sini. Selanjutnya, memberikan nomor pada rantai alkil, dimulai dari atom C yang memiliki gugus karboksil. Nah, di bagian penamaannya, diakhiri dengan penyebutan nomor dan nama cabang pada rantai alkil, diikuti dengan nama rantai alkil dan diakhiri dengan nama rantai utama dengan menghilangkan kata asam. Jadi di sini nak nama asamnya dari nama alkanoatnya itu atau posisi gugus itu tidak perlu diberi nomor. Nah, kita lihat di sini ada nama UPEC-nya. Nama UPEC itu nama strukturnya, ada juga nama trivialnya. Nah, ada metil metanoat, metil etanoat, etil propanoat, metil butanoat, dan etil pentanoat. Nah, ternyata kalau metil metanoat namanya metil formiat, sedangkan metil etanoat namanya metil asetat seperti itu. Etil propanoat itu etil propinoat, metil butanoat itu metil butirat, dan etil propanoat itu biasa juga disebut dengan etil vale valerat seperti itu ya. Nah, ini contohnya. Nanti kita lihat, kalian kerjakan ya, Bapak jawabannya seperti itu. Nah, sifat-sifat fisikanya. Ester itu, nah dia berwujud, ester bersuku rendah itu berwujud cair dan cair encer. Sedangkan ketika dia bersuku tengah itu cair kental dan ester yang sudah bersuku tinggi semakin padat. Jadi semakin tinggi sukunya maka dia semakin padat seperti itu. Nah, titik didih dan titik lelehnya itu rendah karena tidak memiliki ikatan hidrogen, jadi lemah ikatannya. Untuk kelarutannya, ester bersuku rendah, ester bersuku rendah itu sedikit larut. Nah, jadi kalau dia semakin rendah, maka dia semakin larut ya. Kalau ester bersuku rendah itu sedikit larut, sedangkan maksud ibu, maaf. Kalau ester bersuku rendah itu sedikit larut, tapi kalau dia semakin tinggi sukunya maka dia semakin mudah larut. Dia tuh senyawa non elektrolit. Jadi ketika juga dia bersuku rendah, maka dia bersifat polar. Sedangkan kalau yang bersuku tinggi hampir-hampir saja itu non polar ya, cenderung non polar. Tetapi tidak dapat membentuk ikatan hidrogen yang kuat. Karena apa tadi? Tidak ada ikatan hidrogennya. Atom H-nya itu tidak ada karena diganti dengan alkil, ganti dengan R. Jadi tidak ada atom H yang berikatan dengan atom O. Sehingga ester itu sehingga ester itu memiliki titik didih yang lebih rendah dibandingkan dengan asam karboksilat maupun alkohol dengan berat molekul yang sama. Jadi kalau ada ester nih, ada senyawa ester, ada alkohol, berat molekulnya sama. Maka titik didih dari titik didih ester ini lebih rendah seperti itu ya dibanding dengan asam karboksilat maupun alkohol. Nah, tapi titik didih ester ini hampir-hampir sama dengan aldehid dan keton yang padanannya, maksudnya berat molekulnya sama, rumusnya hampir sama, seperti itu ya. Jadi hampir sama kok.
Nah, jadi ester itu senyawa kimia yang aromanya itu wangi. Lebih wangi dari senyawa aromatik seperti itu. Nah, beberapa itu mirip dengan aroma aroma buah-buahan. Seperti yang kita bilang tadi, ada yang mirip dengan pisang, apel, seperti itu ya. Jadi itu senyawa ester ini sering digunakan di industri-industri untuk membuat perasa-perasa. Pernah sih makan, pernah tidak kalian makan apa ya? Permen itu ada rasa-rasa buahnya itu pakai ester. Seperti itu ya. Jadi ester ini cenderung kurang reaktif, senyawa yang kurang reaktif ya. Seperti itu. Ini reaksi-reaksi ester. Ketika ester direaksikan dengan ini proses hidrolisis ya. Ini proses hidrolisis. Ketika ester itu terhidrolisis oleh H2O, maka dia akan menghasilkan kembali asam karboksilat dan alkohol. Tapi ini dalam suasana basah. Jadi ketika dia dalam suasana basah, maka dia akan menghasilkan ion karboksilat dan alkohol. Ini reaksi esterifikasi. Masih ada waktu ya, masih ada waktu 7 menit lagi. Jadi di sini untuk reaksi esterifikasi, ester ini dia dihidrolisis. Kalian perhatikan di sini ada ester, dia dihidrolisis oleh air pada suasana asam. Nah, nanti ini akan menghasilkan senyawa, kembali lagi akan menghasilkan senyawa asam karboksilat dan alkohol. Seperti itu ya. Jadi kembali ke senyawa sebelumnya. Tapi ketika dihidrolisis dalam suasana basah akan menghasilkan sabun dan alkohol. Nah, untuk kegunaan ester, karena ester ini berasal dari buah-buahan, jadi banyak digunakan sebagai aroma atau essence pada makanan. Nah, ester yang berasal dari lemak itu biasanya digunakan untuk membuat mentega, margarin, dan sabun. Ester dari lilin digunakan untuk biasanya digunakan untuk mobil, batik, biasanya diperoleh dari tawon maupun daun palma seperti itu. Ini contoh-contoh ini bisa kalian baca ya. Ini contoh-contoh dari senyawa ester. Ini aromanya enak nih. Nah, ini dia nama-nama senyawa ester. Ada alil heksanoat. Baunya cenderung seperti nanas. Ada bensil asetat. Aromanya seperti pir. Ada pine, ada butir-butirat nanas. Nah, ini biasanya dipakai untuk permen ya. Atau pengharum-pengharum ruangan seperti itu. Ada etil asetat. Ada baunya seperti penghilang cat kuku, seperti etanol gitu ya. Ada etil butirat seperti pisang, seperti itu ya. Ada geranil butirat, aromanya seperti ceri. Pentanoat seperti apel. Isobutil asetat itu aromanya cenderung seperti ceri. Linalil asetat seperti lavender dan senyawa-senyawa lainnya. Nanti Ibu akan share materi ini di grup ya, di link, silakan bisa diakses. Apakah ada pertanyaan?
Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, nanti kita bahas lagi ya. Saya rasa itu cukup. Sekian dan untuk pertemuan selanjutnya, untuk di pertemuan 10 kita akan membahas mengenai menguraikan reaksi-reaksi kimia organik. Seperti itu ya. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai reaksi-reaksi dalam kimia organik dan bagaimana di pupuk cair ada reaksi-reaksi apa saja. Itu yang akan kita bahas. Seperti ikatan-ikatan dalam senyawa-senyawa organik itu akan kita bahas. Saya harap kalian sudah membaca materi sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Jika sudah tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu rasa cukup ya. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya untuk membahas reaksi senyawa-senyawa organik. Untuk materi dan tugasnya silakan diakses at linknya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, Tuhan memberkati.